WA pagi itu jam 23.23 beliau terakhir melihat WA. Kemudian kami mencoba jam 3 itu sudah kami WA, ternyata centang 1. Aduh ini gimana? Nah, tapi kita coba dulu. Nah begitu sudah jam 3.4 kami coba call pakai seluler, ternyata tidak terhubung. Akhirnya tadi jam 4 kurang 10 ya akhirnya grup yukan gitu ya. Ya tadi ya selama ini baru tahu, baru pernah ya berangkat dari rumah sedekat itu menggunakan mobil karena memang harus mengangkut mengangkut untuk fasilitas pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, hal ini mungkin sesuatu yang sudah biasa tapi akan kami sampaikan. Yang pertama kaitannya dengan sholat ini, sholat bangsa Kauli ya, yang diucapkan dan bangsa fi'li yang digerakkan ya. Kemudian yang bahasa hati itu hanya sekali ketika kita niat dalam sholat. Monggo kita bareng-bareng review, karena kadang-kadang ketika saya sholat di belakang masih ada beberapa jamaah yang dalam melaksanakan sujud, kemudian dan yang lainnya ini masih ada hal-hal yang perlu ya tidak salah sih, tapi perlu diluruskan dan disempurnakan ya, karena kalau kita mengkaji masalah sholat katakanlah tidak bisa pakai berdiri, duduk juga bisa, bahkan sampai hanya kedip-kedip saja boleh. Tapi saya yakin ketika Bapak dan Ibu yang rawuh ke masjid ini sing umah ya 85% lah ya, 85% itu berarti mendekati sempurna dan sehat gitu ya, walaupun mungkin karena ada yang kakinya sakit gitu, itu hanya hal yang mungkin ini yang perlu kita maklumi bersama. Yang pertama ini masalah sholat. Nah masalah rukun bangsa Kauli atau yang diucapkan ini penting Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah Fatihah, yang kedua adalah tahiyat. Nah tahiyat ini dua rukun bangsa Kauli yang diucapkan ini harus benar-benar dijaga. Kalau tidak dijaga maka batalah sholatnya. Nah yang pertama adalah Fatihah. Ini kadang masih ada, mungkin termasuk saya gitu kan, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah gitu. Itu harus jelas banyak Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngarah kayaknya ke ngarah apa? Cepet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengrasannya kayak Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bisnya itu Bismillahirrahmanirrahim, tapi banyak itu tidak jelas, maka ini juga akan bisa mengakibatkan keguguran daripada sholat kita, karena ba ini sangat penting sekali, huruf ba ketika pertama kali kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian yang kedua, dalam Fatihah ini memang ada dua pendapat yang mengatakan bahwa Fatihah itu ada 7 ayat. 7 ayat ini untuk menurut Imam Syafi'i itu berarti dari Bismillah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketujuh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Yang tidak pakai bismillah berarti Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ke-6. Terus ayat ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, yang mengatakan begitu ada. Nah ini ya pentingnya dalam Fatihah kita harus tahu ya, ketika ada tidak menggunakan bismillah, tapi ketika ada yang menggunakan bismillah, tidak menggunakan bismillah, kita husnudzon saja bahwa itu bismillahnya sirri gitu. Artinya kalau kita sholat di Masjidil Haram ya tidak ada bismillah misalnya, itu berarti bismillahnya jadi bismillahnya sirri, tidak diucapkan secara jahar atau jelas. Kemudian Bapak dan Ibu, ini Fatihah ada 14 sajdah atau tasydid yang harus benar-benar dijaga ya.
Jadi bismillah, jadi double menghentakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jangan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu benar-benar dijaga. Nah, awas ini ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini juga harus benar-benar, jangan sampai hanya sekedar iyyaka na'budu wa iya gitu. Itu artinya akan berbeda. Ya. Artinya akan berbeda bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah aku menyembah dan kepadamulah aku mohon pertolongan. Tapi kalau bacanya iyyaka na'budu wa iya kepada matahari Bapak dan Ibu, kan lebih berbahaya kepada matahari. Jadi kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, jadi tekanan atau saddahnya pada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini kurang, maka ini akan berakibat fatal. Sehingga artinya menjadi kepada matahari aku menyembah dan kepada matahari aku mohon pertolongan. Nah, maka dari itu lewat majelis yang mulia ini monggo kita bareng-bareng lah. Artinya harus benar-benar belajar Fatihah yang benar-benar pas ketika kita sholat sendirian terutama. Kalau sholat jamaah mending ya, berarti semuanya sudah diborong imam. Makanya saya jadi imam sebenarnya berat Bapak dan Ibu, berat tanggung jawabnya ya. Nyupiri panjenengan semuanya ini, kalau saya baca Fatihahnya salah berarti ya semuanya bubar gitu ya. Tapi ketika apa yang kita bacakan benar berarti saling menumpu. Sekalipun saya tidak khusyuk, kalau misalnya Pak Burhan khusyuk sedikit aja pada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu, itu masuk ya. Nah, kemudian Pak Peno ihdinas sirat, begitu ihdinas siratal mustaqim, kemutan apa kemutan ini cuma Gusti Allah dak. Nah, ini juga saling menumpuk, jadi saling mengisi di antara ayat demi ayat, atau mungkin satu kata di mana gitu ya yang khusyuk ya. Orang pasti ada, walaupun seketika itu mungkin pada saat takbirnya saja yang khusyuk. Nah, tapi kesananya berayang-berayang gitu. Nah, ini yang menumpu adalah jamaah yang lain, sehingga kesempurnaan sholat jamaah ini bisa tertutupi satu sama yang lain. Makanya sholat jamaah itu punya nilai sampai 27 derajat. Nah, Bapak dan Ibu, ini hal yang penting yang perlu kita benar-benar dipahami dan benar-benar dipelajari bahwa Fatihah saya itu sudah benar atau belum gitu. Nah, kemudian pada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini waladdallin, ini nyendal tapi jangan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dikatakan begitu malah enggak pas itu. Jadi tidak ada gitu ya. Jadi waladdallin, soft ya, halus ya. Jadi ketika nyendalkan waladdallin waladdallin. Nah, ini hal-hal yang penting. Kemudian ketika kita membaca mad-madnya ya, mad tabi'i, kemudian jangan sampai siratal ladzina, karena kita terbawa lagu misalnya, kepingin lagunya terdengar enak, cara mengambil mengambil momennya kurang tepat. Misalnya gini, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nah, itu terakhirnya nggak apa-apa karena itu mad aridi lisukun. Tapi saking kepengen kayak gini, satu contoh, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, kepengen kata lekuknya, maka ini menjadi salah. Nah, tapi ketika kita membaca surat bagi makmum tidak masalah, tapi ketika Fatihah yang salah maka fatal ya, fatal bagi semuanya gitu.
Sehingga kalau orang-orang yang sudah tahu, misalnya katakanlah mendengarkan suatu itu, ya berarti wajib mufarokoh. Ya, jadi kalau misalnya ini repotnya, makanya Gus Baha mengatakan saya tidak ingin jadi imam karena apa? Saya tahu kata per kata artinya, sehingga saya malah menjadi nanti tidak ini karena saking tahunya gitu. Makanya saya cenderung lebih menjadi makmum ya. Gus Baha yang ilmunya itu saja setinggi itu tidak mau jadi imam ya, karena memang tahu seluruh arti daripada yang dibacakan, bukan hanya arti dalam konteks terjemahan bahasa Indonesia, tapi yang sangat mendalam karena bisa mengerti tafsir-tafsirnya. Nah, sehingga beliau itu justru nanti malah ngimaminya sambil nangis, katakanlah mungkin pas pada ayat yang di situ benar-benar menyentuh, kuduhu fahulluh gitu misalnya, itu kan ayat yang menyentuh, kita akan dilemparkan gitu ya, kita akan dilemparkan ke neraka. Itu kan betapa ngerinya ketika nanti pada saat kita di padang mahsyar kita akan dilemparkan ke neraka gitu. Maka ini bagi orang-orang yang sekelas Gus Baha ini juga tidak mau mengimaminya kayak gitu. Tapi seperti kami sendiri ya gimana lagi gitu kan, kadang-kadang ingin jor-jor kan timbang ngasih ngimami, katakanlah ya sudahlah, bismillah lah. Insya Allah saya hanya punya yakin kita bersama-sama dengan jamaah bareng-bareng. Kalau saya ada yang salah ya monggo diingatkan ya, diingatkannya tentunya dengan cara yang halus, karena Rasulullah SAW, bahkan cucunya Rasulullah SAW, Hasan Husain itu ketika mengingatkan seseorang tidak langsung sampean wis tuwa masa wudu bae salah gitu kan. Nah, tapi tidak dengan cara semacam itu, sangat soft sekali gitu. Jadi ketika Hasan Husain melihat seseorang yang sudah sepuh, melihat kesalahan seseorang, itu orang tuanya sedang wudu, itu Kang kepriben carane ngene, kayaknya salah ya wudune, ya ki wis aja ditegur. Nah, jadi caranya begini, begitu sudah selesai, Mbah, saya dilihat ya wudhu saya sudah benar atau belum gitu. Nah, dia mencontohkan justru yang benar, akhirnya dia jadi malah, oh kamu yang wudhunya benar, saya yang salah gitu. Sehingga ini cara-cara mengingatkan harus benar-benar sangat bijaksana, agar bagaimana yang diingatkan itu tidak tersinggung, walaupun itu hal yang dilakukan adalah hal yang salah. Nah, ini yang terpenting. Jadi kita dalam membaca Fatihah ini, kami ulang lagi bahwa harus benar-benar hati-hati. Kata-kata Bismillahirrahmanirrahim itu harus jelas. Kemudian tekanan-tekanan, ada 14 syadah dalam Fatihah yang harus benar-benar dijaga. Dulu ketika saya ngaji dengan guru saya itu begitu, benar-benar dipraktekkan dan harus benar-benar itu. Jadi dalam membaca Fatihah itu harus benar hati-hati gitu ya, karena ini hal yang sangat penting. Kemudian di dalam membaca tahiyat, nah ini kadang-kadang ada yang masih terbawa. Jadi gini, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Nah, ini pada asyhadu alla ilaha illallah. Nah, jadi nanti terbawa begini, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla, lanya ini akan mempengaruhi nanti pada wa asyhadu anna gitu. Nah, ini tidak boleh dibaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, harusnya wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena apa? Ketika kita membacanya wa asyhadu anna Muhammad, bukan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi saya bersaksi bahwa saya itu utusan Allah. Ini kan sangat-sangat berbahaya. Jadi kadang-kadang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan dianggap sepele, itu artinya akan menjadi berubah. Ya. Kadang terpengaruh dengan kalimat yang ada di depannya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Nunya jangan panjang. Jadi makanya gunahnya harus masuk wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi saddah yang masuk itu hanya ada dua, di huruf mim sama ba. Jadi
jadi ain amma yatasaalun gitu. Jadi sedahnya masuk ya. Seperti tadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau dibaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah artinya menjadi berbeda bahwa saya bersaksi bahwa saya adalah utusan Allah. Nah, ini sangat-sangat berbahaya sekali. Kemudian yang terpenting lagi ketika salam. Nah, ini salam. Ini kadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti tidak, padahal itu hurufnya huruf idgham syamsiah, ada alif lam. Hurufnya idgham syamsiah itu berarti dua, hurufnya hukumnya al itu ada dua, idhar qamariyah, yang kedua idgham syamsiah. Jadi assalamualaikum itu berarti hurufnya idgham syamsiah. Jadi ketika Bapak dan Ibu salam dalam sholat, maka jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu. Jadi harus jelas assalamualaikum warahmatullah. Nah, salam kan merupakan rukun terakhir ya dalam sholat. Jadi harus diucapkan dengan benar. Maka ketika kita dalam salam itu kurang benar, maka ini juga berakibat fatal pada saat kita membaca tahiyat ya. Karena tahiyat itu yang wajib hanya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus salam boleh ya, tapi kalau mau dilanjutkan wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil, gitu ya, dilanjutkan begitu. Silahkan monggo ditambahi lagi. Itu juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini Bapak dan Ibu hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui bersama, sehingga jangan sampai kita sholat ya jengkang-jengking, jangan ternyata apa yang kita lakukan itu ternyata salah ya, tidak tepat dalam pelaksanaannya. Ya, memang belajar membaca Al-Quran itu belajar tajwid atau tata cara benarnya membaca Al-Quran itu fardu kifayah. Nah, ya ketika yang sudah ada yang bisa mengajarkan dengan Fatihah bisa, ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting Fatihahnya itu sudah benar gitu ya. Sehingga pada saat kita melakukan sholat pada rukun-rukun bangsa yang kita ucapkan itu bisa dilakukan dengan cara yang benar ya, dengan fasih. Kalau memang kalau memang sudah tidak fasih lagi karena memang giginya sudah tidak punya, ngomong shot ya angel gitu. Tapi ketika sudah terbiasa sejak mudanya, walaupun pada akhirnya giginya ompong, maka tetap ini. Makanya ketika kita atau mungkin saya sudah tua, mungkin tidak akan ngimami kalau sudah tidak punya gigi lagi, karena nanti mengucapkan shotnya itu sudah tidak sempurna. Maka ngapun dan Pak Kiai Humidi sendiri itu sudah tidak menjadi imam masjid, malah mengatakan sama kami, saya sudah tidak ngimami lagi karena saya gigi yang ini sudah tidak ini, karena saya tidak merasa tidak sempurna dalam mengucapkan huruf shot. Nah, makanya ketika kita mengucapkan pun tetap harus mengingatkan, kita tidak bisa mengucapkan huruf dot itu dengan sempurna. Jadi yang bisa mengucapkan huruf dot dengan sempurna hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dulu mbah saya gitu ya, mbah saya itu saya menangi mbah iringan waktu saya dulu di Belandongan. Itu kalau kamu baca walobo dieling-eling sambil membayangkan huruf dot ya, huruf dotnya dibayangkan. Syukur-syukur kamu bisa membayangkan alhamdulillah, itu berarti ada bayangan huruf-huruf yang kamu baca. Setidaknya kamu mengingat itu gitu. Jadi apa yang kamu baca itu hurufnya kamu jelas di dalam pikiran kamu ada gitu. Sehingga karena kita tidak bisa sempurna, maka walobo gitu ya, oh berarti saya membayangkan huruf dot gitu. Nah, sehingga kesempurnaan ini insya Allah harapannya bisa tertutupi, sehingga Fatihah kita itu bisa sempurna. Itu rukun bangsa ucap ya, yang kita ucapkan ada dua ya. Kalau yang lainnya membaca surat, kalau memang ada yang salah, itu tidak membatalkan puasa, tapi tetap berdosa karena tidak mau belajar itu. Nah, inilah beruntungnya kita mau ngaji Bapak dan Ibu. Besok ketika kita sakaratul maut, kalau sudah di dalam tenggorokan itu pasti ya Allah, saya beri kesempatan untuk bisa ngaji gitu.
itu nanti baru terasa. Nanti Allah akan mengatakan, lah tidak bisa, kamu itu sudah terlambat gitu kan. Ya kenapa dulu ya di Nurul Falah dibuka pengajian ya, hanya duduk sebentar saja, tidak ada 1 jam ya. Dalam pembelajaran kita itu paling 45 menit lah. Kalau Pak Ustadz yang lain itu 45 menit, dan nanti saya pun hanya 45 menit lah. Itu durasinya guru mengajar itu kan 1 jam pertama kan 45 menit, jam keduanya 45 menit, sehingga 90 menit itu untuk kelas SLTA. SMP 40 menit, SD 35 menit. Nah, kesempatan ini kalau memang tidak bisa dipaksakan ya, kalau kita tidak memaksakan, lah enak medang nang omah ngrungokaken wae sing omah. Nah, ketika kita hanya mendengarkan dari rumah, maka ini yang akan berakibat fatal juga ketika pada saat para ustadz ini menjelaskan tentang gerakan-gerakan yang benar gitu. Jadi ketika Allahu Akbar itu seberapa gitu ya. Ini kemudian ketika kita sujud, nah makanya nanti ini sedikit kami evaluasi bagaimana sujudnya ya. Ini tadi baru saya hanya sedikit bareng-bareng mengevaluasi diri saya agar bagaimana pada saat kita sujud dalam bangsa gerakan ini benar-benar kita sempurna. Artinya kita upayakan lah ya, artinya kita upayakan ya yang bisa gitu. Kalau tidak bisa, kemarin kita syukuran juga mengatakan jangan dipaksakan, wong lagi sakit kan begitu ya. Ini kita berharap kepada kita semua jamaah yang tentunya saya yakin berangkat dari rumah ke masjid itu dalam kondisi fixnya itu di atas 85% lah ya. Artinya untuk bisa melakukan gerakan-gerakan sholat itu dengan sempurna. Yang pertama ini ketika takbir ya, artinya takbir di sini seberapa ukurannya gitu ya. Artinya ya banyak pendapat, tentu kita menghargai pendapat yang lain. Makanya saya mengundang guru yang bisa untuk apa ya, mengajarkan bidayatul hidayah. Bidayatul hidayah itu artinya kawitan yang pitutur ya. Pertama-pertamanya petunjuk. Ini bidayatul hidayah dengan fikih itu dua yang saling beriringan. Artinya di sini untuk fikihnya itu merupakan jasadnya. Nah, jadi bidayatul hidayah yang diajarkan Ustadz Mujahidin itu adalah ruhnya. Jadi antara fikih dengan tadi tasawuf ya, itu yang paling dasar itu bidayatul hidayah ya. Itu cukup bagus saja lah, lumayan kalau kita sudah bisa menjalankan semua apa yang ada di bidayatul hidayah saja, itu sudah hebat itu ya. Nah, ini hal yang sangat penting ya. Jadi seberapa monggo lah, artinya panjenengan banyak kajian-kajian yang mungkin ini, tapi saya sedikit menggambarkan saja, memberikan gambaran. Yang pertama ketika kita takbir. Nah, ketika kita takbir itu seberapa? Nah, ketika kita takbir berarti seakan-akan ini ya pertama ditempelkan dulu, tapi kan nanti kan renggang gitu kan. Nah ini posisinya agak benggang. Nah kalau kita di rumah kan tidak tahu seberapa ini, makanya pentingnya ngaji. Kita ketemu kayak gini kan ketika ada penjelasan tentang gerakan ini kan tahu Allahu Akbar ya ada sunahnya. Jadi kalau misalnya Allahu Akbar ini boleh, tapi Allahu Akbar nah gini boleh gitu ya, disunahkan yang jatuh kanannya dulu, nah ini sedikit gitu, nah gitu ya. Kalau saya lihat Ustadz Mujahidin, Ustadz Ridho mengimami begitu. Jadi ketika takbir ya Allahu Akbar. Jadi yang dijatuhkan itu kanannya dulu, tapi sedikit diputar. Tapi jangan kayak gini, Allahu Akbar gitu. Ya, jadi Allahu Akbar gitu. Nah, ini ketika kita takbir. Kemudian barnya itu jangan Allahu Akbar. Itu artinya kemarin Ustadz Ridha mengatakan Allahu Akbar itu terjadi Bismillah tendang gitu ya. Kalau barnya panjang itu menjadi artinya berbeda. Ya, jadi kalau Allahu Akbar, barnya itu jangan bar gitu ya. Itu makanya rukun-rukun bangsa, ucapan ini memang perlu benar-benar diperhatikan ya.
Tapi jangan ini menjadi aduh aku kayak orang bener. Ya sudah, kalau kepengen bener ya monggo belajar gitu kan. Ya kemana saja sekarang ustadz kan banyak, undang ustadz juga bisa gitu kan. Kalau pengajar ya berangkat. Tapi saya sedikit cenderung untuk bisa memberikan hal-hal yang sangat esensial sekali, sangat penting sekali, sehingga ini moga bareng-bareng koreksi. Saya juga terus mengaji dan bertanya kepada para ustadz ketika selesai gitu, hal-hal yang mungkin perlu kita sampaikan, kita perbaiki bersama, sehingga sholat kita menjadi lebih sempurna. Kemudian ketika ruku ya kalau memang sakit ya koyok melengkung ya, untuk ruku saja ya semampunya saja. Tapi ketika kita bisa melakukan yang lebih sempurna, kenapa tidak gitu. Nah, jadi ketika ruku ngapunten, ini Allahu Akbar, ini seakan-akan membentuk ini ya, ini tangannya lurus gitu ya, jangan diupayakan begini. Jadi apalagi kemudian pegangannya lutut gitu Pak, ini jangan sampai di bawahnya lutut kayak gini, atau sambil ngeluk koyok itu cekelane betis gitu kan. Nah ini berarti ya kita sholat itu menghadap Allah, jangan gedolanan gitu kan. Akar kepengen Allahu Akbar, karo ngeluk koyok yang penak nemen koyok ditekuk gitu kan, sehingga sampai sini gitu kan, padahal ukurannya sampai pada lutut itu diupayakan. Ini seakan-akan kayak sikung ya Pak, jadi kayak sopi itu berarti di gitu sikung, nah gitu ya, diupayakan jangan begitu. Tapi kalau sebisanya sih nggak masalah, katakanlah memang mampunya begitu. Tapi ketika kita bisa sempurna memposisikan diri kita sesempurna ini ya kita upayakan ya, terutama yang masih muda ya. Saya umur 40 kurang terus kayak ini tuh ya, aku keras selaras gitu kan. Nah ya ini diupayakan semaksimal mungkin agar dalam sholat kita itu tidak sampai keliru. Nah kemudian yang berikutnya ini yang sering terjadi pada saat sujud. Nah sujud ini kalau menurut Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi Banten ya, Imam Nawawi itu 7 anggota ini harus benar-benar diperhatikan ya, itu benar-benar diperhatikan ya, harus benar-benar nempel di tanah. Tapi kalau menurut Imam Rafi'i itu pada saat sujud yang penting ini, jadi ibaratnya ini ada tembok, saya sujud begini, kemudian yang nempel hanya ini, tangannya gantung, sikilnya gantung, itu boleh ya. Ini ada pendapat sampai pendapatnya Imam Rafi'i begitu. Itu ketika kita sujud, yang disujudkan ini saja, katakanlah keningnya saja, walaupun nempel sedikit boleh. Ibaratnya tadi ini tembok, saya begini, tangan saya nggak bisa nempel di sini, yang bisa hanya keningnya saja, itu boleh. Ya. Tapi karena kita sholat juga nyaman, sempurna ini, maka anggota tubuh kita itu ditempelkan. Ya. Kemudian terutama kening misalnya, kening yang penting katakanlah menurut Imam Nawawi itu ketika sedikit saja kita, yang penting ada bagian yang nempel di ini sudah dianggap cukup ya. Jadi misalnya ada yang senang peci kayak gini gitu, tapi yang penting bagian kening walaupun sedikit ada yang nempel nih, tapi ya diupayakanlah, karena kita kepingin hal yang lebih sempurna, maka nah ini dibuka sehingga kening kita benar-benar pada saat menempel ketika sujud itu pada posisi yang benar-benar menempel yang sangat sempurna. Ini kemudian menurut Imam Nawawi juga bahwa ketika sujud yang terpenting pada saat ngapunten. Ini kalau misalnya pada posisi setelah sujud, kalau dari pertama ngapunten begini misalnya Allahu Akbar, kakinya bisa madal begini. Nah, nanti pada sujud yang kedua kadang begini, nah lembrah gitu. Nah, ini jangan sampai. Nah, kalau menurut Imam Rafi, ini ya setidaknya ada satu bagian walaupun hanya jempol begini, ya. Ini ada yang madal gitu. Ya. Jadi satu saja katakanlah bagian daripada kaki itu harus ada yang madal, jangan sampai lembrah kayak gini. Nah, ini pada saat sujud. Kemudian pada saat sujud upayakan bahwa tangan ini sejajar dengan bahu di sebelah kanan. Nah, gini. Ya, jadi sebelah kanannya. Nah, ini beberapa pendapat yang pernah saya ketahui itu. Jadi kalau menurut Imam Rafi'i tadi sujud hanya
kening saja boleh, misalnya yang diibaratkan tadi. Kemudian yang kedua, menurut Imam Nawawi, sujud anggota 7 itu tidak harus sempurna, dalam arti itu ini apa, keningnya yang penting ada bagian yang nempel lah sedikit gitu ya, itu boleh ya. Jangan sampai ada orang sembahyang kayak gini agak-agak, kecuali nutup banget kayak gini ya, jadi sama sekali nggak ada yang bisa ditempelkan begini, nggak ada yang nempel kalau kayak gini, maka ini juga akan mengakibatkan sujud kita menjadi tidak sah. Nah, ini hal-hal tentang gerakan sholat. Kemudian ini perlu kami sampaikan juga, ada yang pernah bertanya, Pak, kalau duduk tahiyat akhir itu tidak melengkung, tidak tawaruk, boleh enggak? Ya boleh ya, cuma sholatnya tidak sempurna. Ngapunten ketika misalnya duduk tahiyat terakhir posisinya tidak begini, ngapunten. Nah, tapi duduk tahiyat terakhir ayat rakaat ketiga misalnya kita sholat subuh posisinya kayak gini, tahiyatnya boleh ya, tapi sholatnya menjadi kurang sempurna ya, karena kita di para ulama itu mengajarkan bahwa kita duduknya tawaruk begitu ya. Ini juga kalau bisa sempurna ini, jadi seluruhnya madal begini. Kalau hanya bisanya satu jentik saja ya boleh gitu ya, tapi terutama nanti pada saat kita sujud. Nah, ini hal-hal yang perlu kita evaluasi bersama, agar apa yang kita lakukan itu ada ilmunya gitu ya. Yang kita lakukan itu sempurna sekali tidak, tapi mendekati satu kebenaran yang menjadi tuntunan para ulama dalam mengajarkan sholat, terutama tentang hal fikih. Ya, ini Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, ini hal-hal yang perlu kita kaji bersama, bahwa dalam sholat ini mana sih yang perlu kita lakukan, mana sih yang wajib, mana sih rukun yang harus kita lakukan, sehingga pada saat kita melakukan satu sholat ini. Kemudian kemarin juga dijelaskan cukup satu jengkal ya ketika berdiri ya. Ketika kita terlalu lebar maka kita juga tidak akan seimbang. Kalau kita terlalu sempit juga berdiri kita tidak seimbang. Jadi seakan-akan kalau kita berdiri ya kita ukur begini, nah seginilah ya, nah ini segini. Kalau misalnya terlalu lebar kayak gini, ini malah menjadi tidak seimbang, kemudian juga akan mengganggu yang lainnya ya. Karena harapannya ketika kita sholat bau dengan bau itu ketemu ya. Nah, jadi ini dengan ini ya tidak usah nempel sekali kayak gitu ya. Jadi ya nempel, yang penting ini kaki dengan kaki, ujung dengan ujung bisa nempel, kemudian ini dengan ini nempel. Nah, tapi sayangnya ngapunten di sini masih kadang-kadang disuruh sholat di soft pertama ya, angelnya por-poran gitu kan. Orang gonggong imami padahal gitu kan, sesek gitu ya. Kemudian ada lagi ngapunten, soft kedua belum sempurna sudah bikin soft lagi gitu ya. Nah, ini jangan sampai, atau soft pertama belum sempurna sudah ada soft lagi. Ya, ini kan hal yang tidak perlu. Makanya saya kan tengok gitu kan. Kalau di Masjid Abu Bakar itu imamnya kalau belum mau takbir, kalau depan itu belum benar-benar rapat gitu ya. Imamnya itu anak angkatnya Kiai Mustahid itu. Itu kalau ngimami kebetulan orangnya pendek, tapi kalau rapi dulu. Dan jamaah itu sudah terbiasa begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sana modelnya gini, rapi dulu baru komat gitu. Komatnya setelah barisan rapi gitu ya, kalau di Masjid Abu Bakar. Jika tolonglah kita bareng-bareng menjaga sholat kita. Ketika nggak usah di mestinya nggak usah digelo-gelo gitu ya, artinya begitu Allahu Akbar langsung sesek gitu kan ya. Itu Allahu la ilaha illallah, itu kan aja banyak aqamallahu wa jama'a wa ja'alani min sholihi ahliha ya. Jadi kalau paduan Allahu Akbar la ilaha illallah gitu kan, qad mati salah Allahu Akbar la ilaha illallah, itu ada jawabannya aqamallahu wa jama'a wa ja'alani min sholihi ahliha, itu jawabannya. Kalau tidak dijawab ya nggak apa-apa, tapi kalau saya sudah biasa menjawab kayak gitu, jadi itu ada jawabannya. Sama ketika saya sholat tadi, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, itu jenengan disunahkan membaca Rabbi hasibni hisaban yasira. Kenapa saya diem agak-agak ini tidak langsung Allahu Akbar? Itu antara lain tadi dia panjenengan menjawab ya. Itu antara lain. Kemudian banyak ya, jadi ayat-ayat kalau di dalam surat Al-Waqiah itu ada 4. Jawabannya bal anta ya rabbi. Kalau di surat Al-Mulku wa may ya'tikum bima'in ma'in, nah panjenengan jawab Allahu rabbul alamin.
Kalau di surat Atin jawabannya fala wa ana ala dzalika minasyahidin gitu. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Nah, kalau imam berarti dengan baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu beberapa jawaban yang perlu kita ketahui ketika imam membacakan ayat-ayat tertentu. Sehingga sebenarnya keuntungannya sholat jamaah ya begitu, banyak hal yang menjadikan pahala yang kadang kita tidak tahu ya, padahal bisa kita lakukan ya. Maka dari itu pentingnya ngaji dan ketemu begini, ada hal-hal yang terutama yang bentuknya praktik ini perlu disampaikan gitu, perlu disampaikan dan perlu tahu ya, sehingga tidak salah paham ketika hanya mendengar ya, cukup semua karo megang bisa gitu mendengar, tapi kan tidak bisa melihat apa yang kita lakukan gitu ya, karena ini sifatnya kinestetik ya, kinestetik, hal yang dilakukan praktek gitu ya. Jadi kita harus benar-benar bisa melakukan. Jadi tiga penting ya, yang pertama auditorik ya, kinestetik ya, kinestetik itu berarti penting ya. Jadi yang pertama melihat, yang kedua membaca ya, artinya di situ. Kemudian kinestetik itu hal yang sangat penting ketika kita melakukan suatu pekerjaan di auditorik kinestetik ya. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini tadi saya tegaskan lagi bahwa salam itu juga, kalau penjelasan salam itu assalamualaikum gitu kan, nah, ini nanti juga akan berubah arti jadi assalamualaikum ya. Kemudian yang terakhir pada saat salam, nah salam Rasulullah SAW ketika salam itu cukup menampakkan ya, jadi gini, assalamualaikum warahmatullahi, nah, cukup gini. Nah udah ada jamaah yang bisa melihat itunya Rasulullah. Nah, jangan sampai assalamualaikum warahmatullahi, gerakan ini malah batal gitu ya. Jadi kalau misalnya assalamualaikum warahmatullahi, di kafe ini mungkin makmunya ada jadat cantik, jadi kita ngoknya sampai ke belakang gitu. Nah ini jangan sampai terjadi begitu. Jadi ketika kita salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, seperti ini. Jadi kepala yang digerakkan, jangan sampai menggerakkan badan ya. Kemudian yang berikutnya ini barangkali terjadi. Nah Bapak pertama gini, salam kedua kan sunnah ya. Jadi kalau misalnya assalamualaikum warahmatullahi, Bapak ngentut, itu jangan dilanjutkan salam yang kedua ini ya. Ini wakilnya kalau tidak salah saya pernah mendengar itu malah haram gitu. Jadi misalnya assalamualaikum warahmatullahi, keburu ngentut, ya sudah, jangan dilanjutkan salam yang keduanya gitu ya. Ini hal penting, barangkali kita mengalami hal yang seperti itu. Mumpung saya ingat ini, kami ingatkan ketika kita salam ya, karena salam yang kedua adalah sunnah. Maka ketika kita sudah itu berarti sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan berarti batal gitu kan, berarti kan salatnya sudah selesai gitu kan. Nah ini ya, hal-hal sepele yang kadang-kadang kita tidak perhatikan, nah, padahal ini kaitannya kan dengan ibadah gitu. Nah ibadah jebule ribet ya kayaknya. Nah ya sebenarnya tidak ribet kalau kita mau tahu ilmunya, dilakoni nikmat Pak. Jadi orang kalau mengaji itu lagi nikmat-nikmatnya cari ilmu itu sungkan mandek Pak. Pan mandek sedina pe hanya neman-neman banget gitu. Itu kalau sudah bisa merasakan nikmatnya mencari ilmu, nikmatnya beribadah, pan mandek kangelan, eman-eman gitu. Tapi begitu mandek ada celah kosong itu, setan kesenangan gitu kan. Maka penyakit malas akan datang gitu. Nah, ini saya juga merasakan ya. Saya sendiri secara jujur saja merasakan bahwa ketika lagi senang misalnya melakukan ini gitu kan, anak-anak baik gitu kan, sehingga kadang-kadang begitu wis kesela hal-hal yang menjadi tidak melakukan lagi barang lakoni gitu kan, kata-kata lahnya akan muncul itu.
Contoh sholat duhur kan ada 4 rakaat yang sunnah ya kadang-kadang gitu padahal bisa dilakukan gitu yang kesel gitu kan aduh pirang-pirang lah jadi itu. Tapi kalau sudah dilakukan rutin-rutin ada 1 kali saja yang menjadi ini nanti merambat gitu. Nah kalau kita tidak bisa menangkisnya, tidak bisa menyerahnya hal-hal yang semacam ini, dokter manapun tidak ada yang bisa mengobati penyakit ini ya, penyakit malas gitu ya. Maka kita sendiri yang harus menangkisnya. Dah kelingan iki baru pirang tahun toksi gitu ya. Ya kayak saya yang sudah 57 digawe swidak telung ya. Digawe swidak telung tahun ini digawe 100 kan berarti ya dari 100 gitu kan. Ya dalam 100 itu pun juga kita harus berpikir apakah saya di usia sampai yang sejauh itu apakah saya mampu melakukan ibadah dengan baik. Nah ini juga perlu kita kita renungkan gitu. Nah, mendingan katakanlah swidak 5 tapi ya kita masih ini Allah mau memanggil kita ya. Tapi ketika kita sampai tua justru tidak bisa melakukan hal-hal yang lebih baik. Ya ini kan eman-eman ya diberikan umur yang panjang tapi tidak bermanfaat. Ya harapannya sih makin ke sana kita harus semakin memikirkan bahwa sebenarnya semakin dekat bahwa usia kita itu walaupun ya Rasulullah SAW tetap memberikan semangat ya amali dunya karena tak ibadah wa amali akhiratika karena katamu buddha. Jadi bekerjalah kamu seakan-akan mau hidup selama-lamanya, tapi ingat ya bahwa bekerjalah untuk kepentingan akhiratmu, seakan-akan engkau balik ngaji ke mati gitu kan. Nah ini yang penting kan kita tidak tahu gitu kan apakah engkau balik nang omah sebetulnya ya ngelalai sedialang ngorok sebetulnya bablasen. Nah ini kan kita tidak tahu ya. Maka ini pentingnya kita ngaji, pentingnya kita banyak bermusyawarah kan begitu. Kita saling-saling mengingatkan agar jamaah ini alhamdulillah saya di sini Bapak dan Ibu semuanya bisa satu hati satu. Jadi saya merasa senang sekali karena coba Bapak dan Ibu bisa survei lah di masjid mana saya yakin sama di Masjid Nurul Falah ini lebih bagus lah dibandingkan ini. Ya, makanya kalau saya katakanlah pulang ke Moga sana kadang-kadang survei di masjid ini di musola ini gitu kan kasihan Bapak dan Ibu ya. Jadi jamaah selarit ora penuh gitu ya. Nah ini termasuk uang 4, 5, 6 gitu lah 10 gitu kan. Nah alhamdulillah di sini di atas 60 kadang kan kita sudah bisa gitu. Jadi 1, 2, 3, 4 itu sudah 60 Pak. Ini karena ini 15 belakang 16 itu sudah kalau 4 soft saja sudah 60 belum ditambah ibu-ibu. Nah saya rasa ini Bapak dan Ibu bisa merasakanlah manfaat jamaah ini karena yang bisa merasakan itu bukan siapa-siapa Pak jenengan merasakan ini uripnya tenang walaupun saksuwil tapi kayaknya adem gitu kan ini kan yang dicari ya. Nah, maka kita berbahagia dan bersyukurlah hidup di lingkungan ini sehingga harapannya kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kiranya itu saja apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon koreksi bila ada hal-hal yang kurang, apa yang saya sampaikan ada yang salah, maka itulah kebodohan saya sebagai manusia. Kalau memang itu ada benarnya, monggo itu dari Allah Subhanahu wa taala dan mari kita bersama-sama bisa memperbaiki diri kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, sebelumnya kita bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa lana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi. Allahumma rahaqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa qul ja'al haqqa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa nazzil minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam bi haqqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.